Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, seperti itu. Semangat ya. Ada sukacita untuk kita semua. Ada sukacita untuk kita semua. Yes, Tuhan Yesus baik, memberikan kita sukacita senantiasa, memberikan kita kesehatan. Hari ini kita boleh datang kembali di tempat ini menjadi orang-orang yang terpilih, terpanggil untuk boleh bersama-sama beribadah online. Kita offline maksud saya. Yang kedua, ada di antara keluarga kita, saudara kita yang sampai hari ini belum bisa beribadah secara langsung, mereka masih beribadah secara daring. Kita berdoa untuk mereka agar berkat yang diterima pun sama, karena beribadah adalah beribadah, mau offline, online, Tuhan hadir, Tuhan berkati. Karena ibadah yang sejati adalah persembahan tubuh kita, hati kita berikan kepada Tuhan. Puji Tuhan, syukur kita naikkan kepada Allah kita hari ini. Kita persiapkan hati kita, tubuh kita, jiwa kita, pikiran kita. Hari ini kita persembahkan hanya untuk Tuhan Yesus. Segala beban, segala perkara, segala pergumulan, tanggalkan. Mari datang ke hadapannya. Mari bersyukur kepadanya. Biarlah Roh Kudus itu memenuhi kita, memperbaharui kita setiap saat, memulihkan kita dari setiap kelelahan kita. Haleluya Yesus. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan-Nya. Rendahkan diri. Katakan, Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau duduk di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, kami panggil nama-Mu yang memberi kelegaan, nama yang memberi penghiburan. Yesus, nama yang memberi kekuatan. Yesus, nama yang memberikan kami iman. Yesus, hanya padamu kami percaya Tuhan. Oh, mengalirlah Tuhan, penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Pujian bersama, katakan, Roh Allah yang hidup penuhi kami. Yes. Mengalirlah di tempat ini Tuhan. Biarlah jiwa kami menjadi tenang bersama. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Buka hatiku, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku,
untuk jamahan-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di mezbah-Mu, menyembah-Mu. Mari sekali lagi katakan dengan sungguh, Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhi kami Tuhan. Ku haus akan-Mu. Yes. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Katakan, Roh Allah yang kudus penuhiku. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Katakan, yang menyertaiku Tuhan, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidupku di mezbah-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamah kami Tuhan. Jangan ada satupun yang terlewat Tuhan. Jamah kami, jamah kami Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati, yes. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Jemaat saja katakan, ku buka hati. Kami membuka hati kami Tuhan. Jamah kami saat ini. Kami berserah Tuhan. Ambil alih Tuhan. Yes. 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 Katakan, ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu.
Hallelujah. Yes. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Let our worship boiling in your place. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah puji-pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Biarlah setiap yang kami lakukan Tuhan menyenangkan hati-Mu. Biarlah yang kami lakukan membangkitkan roh kami Tuhan, agar kami boleh sungguh-sungguh, roh kami boleh dipenuhi, menyala-menyala, melayani Engkau, menyala-nyala menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Bapa, ini kami datang ke hadapan-Mu, bukan dengan kesempurnaan kami, tetapi kami datang ke hadapan-Mu dengan banyak pergumulan, banyak beban berat, banyak permasalahan. Tapi satu yang kami pasti, Tuhan Yesus akan menguatkan kami. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kami. Ada kala kami menangis, ada kala kami marah, ada kala kami kecewa, tapi satu yang boleh kami pegang, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Dia selalu memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih jikalau kami saat ini boleh menjadi orang-orang yang terpilih datang beribadah di tempat ini. Juga kami boleh terpilih beribadah pada hari ini, baik offline maupun online. Kami percaya berkat yang sama tercurah bagi kami di tempat kami saat ini maupun di rumah. Terima kasih, kuasa yang sama ada, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami melakukan ibadah kami. Haleluya, haleluya, amin. Sukacita melimpah Bapak Ibu. Sukacita melimpah Bapak Ibu. Puji Tuhan, Tuhan sudah pulihkan kita. Tuhan sudah berikan kita kekuatan hari lepas hari. Seberat apapun beban kita, sehari pasti berlalu. Naikkan pujian. Haleluya, ku mau memuji Engkau Tuhan. Sebab rahmat-Mu baru tiap hari. Senandungkan bagi Dia. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Angkat tanganmu, angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Dagingku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru tiap hari. Bersyukurlah bagi Dia, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, penguasanya untuk selamanya. Kasih setia
Bapak Ibu untuk duduk. Tuhan Yesus tetap baik. Kita katakan Tuhan Yesus baik, sungguh baik. Kita bisa melewati pagi, siang, malam, berganti hari karena kebaikan Tuhan Yesus. Kasih-Nya tiada berubah, dulu, sekarang, selamanya. Syukur Tuhan. Kuasa nama-Mu, Kuasa nama-Mu, tiada batas. kasih setia-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu, apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Katakan dengan iman, tiada berubah, Tiada berubah, kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan, kasih setia-Mu, apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. kami percaya Tuhan, Ku percaya mukjizat terjadi dalam kehidupan kami. mukjizat pasti terjadi. Selama kami menyembah-Mu Tuhan, kami percaya kami boleh melihat karya-Mu dalam kehidupan kami. Yes, haleluya. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya ada mukjizat pasti terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mukjizat setiap hari. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri kembali. Katakan tiada berubah, Tiada berubah, kuasa nama-Mu, ini iman kami kepada Engkau Tuhan, bahwa tiada berkesudahan kasih. kasih setia Hari lepas hari kami rasakan kebaikan-Mu. Tuhan. Hari lepas hari adalah mukjizat dalam hidup kami Tuhan. Syukur Tuhan. Semuanya Benar, jadi. tiada berubah kuasa nama-Mu. Tiada berubah, kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan, kasih setia-Mu,
mukjizat-mu masih terjadi dalam hidup kami. Selama kau besertaku, ku melihat ada mukjizat setiap hari. Ada mukjizat setiap hari. Oh, ada mukjizat setiap hari. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap mukjizat yang kami rasakan dalam kehidupan kami setiap hari. Ketika kami bangun pagi, masih boleh melihat suami kami, anak-anak kami, istri kami, pasangan hidup kami, orang tua kami. Itu adalah mukjizat yang Kau berikan kepada kami. Dan kami percaya mukjizat terbesar yang Kau berikan dalam hidup kami, keselamatan yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami, merupakan sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Selama Kau besertaku, selama aku mau besertamu, mukjizat itu tetap ada dalam kehidupan kami. Mungkin pergumulan kami bagi sebagian orang adalah hal kecil. Mungkin permasalahan kami bagi sebagian orang adalah bukan apa-apa. Tapi kami percaya Engkau tetap memandang kami, Engkau tetap mengulurkan kami, mengulurkan tangan-Mu bagi kami. Apapun permasalahan yang ada dalam kehidupan kami, kirbat-Mu tetap Kau sediakan untuk menampung air mata kami Tuhan. Tiada berhenti kami mau mengucap syukur atas segala kebaikan. Tiada berhenti kami mau melihat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tiada berhenti kami mau menyadari bahwa hidup kami saat ini adalah mukjizat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini janji kami Tuhan. Selama hidup kami mau menyembah Engkau. Jikalau dalam hal ini Tuhan kami menjadi lalai, kami menjadi lengah, ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Tetaplah bersama kami, tetaplah pegang tangan kami. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Hanya bersama-Mu, hanya bersama-Mu, hanya bersama-Mu kami mampu melewati hari-hari kami. Hanya bersama-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau Tuhan. Bapa, biarlah melalui firman-Mu pada pagi hari ini kami boleh dikuatkan. Biarlah melalui firman-Mu pagi hari ini kami boleh diingatkan, kami boleh diteguhkan, kami boleh dipulihkan melalui firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kami dan boleh kami sampaikan kepada siapapun agar kami juga menjadi berkat sebagaimana Engkau memberkati pagi hari ini. Berkati hamba-Mu Tuhan Ibu Linda yang akan menyampaikan firman. Engkau yang memakai setiap hidupnya, apapun yang dalam hidupnya, tubuhnya Kau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Dalam ucapan syukur kami buka hati kami untuk firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Semua mau dipulihkan, amin. Dan kita percaya bahwa ketika Tuhan mengizinkan ini terjadi, saya percaya bahwa Tuhan punya maksud bagi kita, bagi orang kudusnya ya, bagi bangsa kita ya, bagi negara kita. Dan saya tahu bahwa firman Tuhan juga katakan ini adalah masa-masa pemurnian, masa-masa di mana kita melihat anak-anak Tuhan banyak dimurnikan, bangsa kita dimurnikan untuk lebih lagi datang kepada Tuhan, untuk lebih lagi takut kepada Tuhan. Ya. Saat pagi hari ini saya dikasih tema tentang dimurnikan, ya, dimurnikan. Apa itu dimurnikan? Ya, apa itu dimurnikan? Dimurnikan itu kalau saya baca itu asal katanya kata murni yang berarti tidak tercampur dengan unsur lain ya. Dimurnikan artinya murni, tidak tercampur dengan unsur lain. Saya mau kasih contoh dimurnikan itu seperti kasih sayang orang tua ya. Kasih sayang orang tua dengan anaknya. Itu artinya murni ya.
Biasanya kalau suami istri itu ada sedikit nggak murninya gitu ya. Kalau istri nggak baik, ya ngapain saya baik sama suami gitu kan? Itu namanya nggak murni. Nggak ada orang tua bilang ke anaknya seperti ini. Karena kamu nggak baik sama mama, nggak baik sama papa, ya mama nggak bisa baik sama kamu. Nggak begitu ya. Kita walaupun anak kita tidak baik sama kita, kita tetap baik. Itulah namanya murni, ya. Murni, tidak tercampur dengan motivasi yang lainnya. Ya. Dan juga kalau murni itu seperti emas. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya toko emas di sini? Ada? Ada yang punya emas? Mas Samuel. Ini Mas nanti dipanggilnya Mas Samuel ya, Masnya gede ya. Kalau kita melihat proses pembuatan emas murni itu sangat panjang ya, sangat panjang ya. Bahkan sampai proses terakhirnya pun itu sangat-sangat luar biasa. Di sini kita akan perhatikan satu hal. Dimurnikan artinya sebuah proses. Ya. Biji emas yang ditambang biasanya masih tercampur dengan logam lain dan kadarnya tidak murni. Perhatikan satu hal. Untuk membuat emas batangan yang biasa digunakan, biasa untuk investasi atau apa, emas harus melalui serangkaian proses tempa yang rumit sekalipun mengagumkan. Di sini dikatakan proses tempa rumit. Ya, dan sekaligus mengagumkan. Ya. Ketika dia akan dijadikan emas batangan, dia harus dipatahkan, dilebur terlebih dahulu. Ya. Dan bahkan ketika dia akan dipisahkan dari kandungan lain seperti perak, dia harus dilebur. Mungkin Pak Heru pernah lihat proses pembuatan emas, Pak? Oh pernah ya, supaya saya nggak salah Pak kalau ngomong, karena saya cuma baca, kalau secara langsung saya belum pernah lihat ya. Kalau ada kesempatan saya pengen lihat ya. Nah, ketika itu ketika akan dipisahkan dari perak, dia harus dilebur dengan proses panas, pemanasan ya, 1400 derajat Celcius ya. Itu sangat panas sekali. Sehingga apa? Dia bisa dipisahkan dari perak. Dan setelah itu masih ada lagi proses pencucian dan dan sampai terakhirnya, sampai proses yang keberapa, itulah nanti akan didapatkan emas yang paling murni. Dia terdapat pasir emas ya, atau disebut di sini grain ya. Dan itu dicetak atau biasa dibuat emas batangan yang 1 gram sampai 5 gram itu yang emas murni ya. Nah, di sini sangat mengagumkan proses pembuatan emas ya. Ada proses di dalamnya. Dan Bapak Ibu tahu emas murni sangat mahal harganya. Kita buka di Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya. Di situ dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Hidup kita ini sama seperti emas yang sedang dibakar agar timbul seperti emas yang murni. Sekarang pertanyaannya, bukankah kita ini sudah ditebus? Bukankah Tuhan Yesus sudah mati bagi kita? Bukankah dosa-dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan? Kenapa kita juga harus dimurnikan? Ya. Bukankah kita otomatis menjadi murni ketika kita ditebus? Siapa yang punya pemahaman seperti ini? Ya. Secara dosa kita murni, tidak memiliki dosa. Tetapi Bapak Ibu tahu bahwa ketika sebelum kita ditebus, kita memiliki hidup yang lama, yang itu tidak hilang begitu saja. Amin. Enggak tiba-tiba langsung ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita percaya, dan yang dahulunya kita seorang yang dalam tanda kutip jahat, pembohong, tiba-tiba menjadi orang yang kudus, enggak mengerti apa-apa gitu ya. Tidak, kita tetap memiliki itu. Meskipun dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Maaf ya, saya batuk bukan karena sakit ya, karena kering ya.
Nah, mengapa kita harus dimurnikan? Meskipun kita sudah ditebus, kita harus dimurnikan. Ya. Yang pertama, proses pemurnian dalam diri kita yang pertama adalah supaya kita memiliki iman dan supaya Allah berkenan kepada kita. Seperti saya katakan tadi, meskipun kita sudah ditebus, kita masih punya kehidupan yang lama. Maksudnya karakter kita yang lama, yang dibentuk kita dari kecil, yang terbentuk oleh karena pergaulan kita. Kalau dia yang sudah baik, dia akan baik ya. Tapi yang latar belakangnya waktu itu bertobat, ketika dia tidak dipimpin, dia akan kembali sama. Kenapa banyak orang ya, loh bukannya dia udah bertobat, kok begitu lagi? Karena tidak ada bimbingan ya, tidak ada pelajaran, tidak ada pemurnian dalam dirinya, tidak ada pertumbuhan dalam dirinya. Makasih Sari, Tuhan berkati ya. Maaf ya Bapak Ibu ya. Ya, di situ saya mau katakan bahwa meskipun kita sudah ditebus, karakter kita perlu dipulihkan. Itulah perlunya pemurnian dalam diri kita. Itulah perlunya hidup kita dimurnikan. Ada salah satu contoh di dalam Alkitab, Ayub. Adakah kita menemukan kesalahan-kesalahan dalam diri Ayub? Ayub mengalami pemurnian yang sangat berat, yang sangat luar biasa. Ketika Tuhan izinkan semua anaknya meninggal, istrinya mencela dia, bahkan meninggalkan dia, bahkan semua hartanya habis. Dan tidak sampai di situ saja Bapak Ibu, Ayub menderita penyakit yang sangat-sangat mungkin menurut orang lain itu hina ya. Ayub bahkan dia menggaruk-garuk badannya saking gatelnya Bapak Ibu, pakai kaca ya, pakai beling ya, beling, saking gatalnya. Tetapi kita melihat di sini bahkan Ayub mengatakan ketika aku mencari Tuhan, bahkan aku kadang tidak menemukan Tuhan. Pemurnian yang Ayub terima pada saat itu, yang dia harus jalani itu luar biasa Bapak Ibu. Tetapi kita melihat bahwa Ayub mengatakan di dalam Ayub 23 ayat 10. Ayub 23 ayat 10 bisa dibuka Joyce. Supaya kita bisa belajar. Ayub 23 ayat 10 di situ dikatakan karena ia tahu jalan hidupku. Ia di sini adalah Tuhan. Karena Tuhan tahu jalan hidupku. Tuhan tahu nggak jalan hidup kita Bapak Ibu? Tahu. Amin. Ayub mengatakan karena Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya ia atau Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub katakan, aku akan timbul seperti emas. Luar biasa. Berarti apa? Ayub mengalami proses pemurnian yang sangat berat. Ya, yang sangat berat. Dia selain mengalami kehilangan hartanya, dia mengalami kehilangan keluarganya. Ya, jangankan kehilangan keluarga, kita kehilangan HP aja udah nggak bisa tidur berapa hari Bapak Ibu. Ya, waktu suami saya kehilangan HP udah lama ya. Dia sempat gelisah, ya gelisah. Itu baru kehilangan HP ya. Gimana dengan Ayub? Seharusnya dia mendapatkan penghiburan dari istrinya ya. Itulah pentingnya kita punya istri yang setia. Amin. Iya, amin. Bersyukur Bapak Ibu ya kalau punya istri setia. Kalau suami punya masalah dihibur ya. Bukan disalah-salahin ya. Ada? Amin. Oh, amin ya. Ini istrinya si Ayub malah bilang, sangkal aja Tuhanmu itu. Waduh, suruh sangkal Tuhannya. Dan itu membuat hati Ayub secara manusia, dia bukan robot, dia bukan orang yang sakti. Dia merasa sedih. Tetapi di situ dia katakan, karena Tuhan tahu jalan hidupku. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Tuhan tahu. Ya, sehingga apa? Kita bisa mengimani. Ya, kita bisa mengimani bahwa itu akan memulihkan kehidupan kita. Apa yang perlu dikikis di sini? Mungkin kita dulu seorang yang sombong, kita merasa kita mampu lah, semuanya saya mampu. Ya. Kita tidak taat,
Kita merasa semuanya bisa kita lakukan. Egois, ya. Dan Tuhan mau ini dimurnikan. Seperti seorang tukang emas memisahkan perak dari emas, begitulah Tuhan akan memisahkan hal-hal yang tidak baik dalam diri kita sehingga kita menjadi murni di hadapan Tuhan. Ya. Dan perlu pengenalan lebih dekat lagi dengan Allah. Di dalam Mazmur 24 ayat 3. Mazmur 24 ayat 3 di situ dikatakan bahwa siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Mazmur Daud mengatakan siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Gunung Tuhan bukan berbicara secara bentuk gunung, bukan, tetapi berbicara tentang Bukit Sion, tentang hadirat Allah, tentang kehadiran Allah. Siapa yang boleh masuk? Ya, siapa yang boleh naik ke dalam gunung Tuhan, ke atas gunung Tuhan? Latar belakangnya kalau zaman dulu ya orang mau masuk bait Allah, dia harus melalui katekismus, atau kalau sekarang anak-anak yang mau dibaptis dia harus katekisasi gitu ya. Orang yang mau masuk bait Allah itu harus dikatekisasi dulu, diuji dulu, kamu layak nggak masuk dalam hadirat Tuhan? Ya, makanya kalau kita mau pelayanan kita juga harus bukan diuji ya, harus kita melihat kerohaniannya dulu gitu ya. Kalau dulu orang mau masuk bait Allah, dia harus diuji dulu, dilihat dulu, layak nggak kamu masuk dalam hadirat Tuhan, dalam tempat kudusnya Tuhan. Nah di sini Daud katakan siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan. Ayat 4 dikatakan orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Artinya apa? Segala pekerjaannya dia adalah pekerjaan yang baik. Dan hatinya yang tidak dipenuhi dengan tipu daya, tipu muslihat. Oleh karena itu Daud mengatakan, ujilah aku Tuhan, lihatlah hatiku, apakah aku masih ada dosa di dalam hatiku. Daud mengatakan demikian karena dia tahu bahwa ketika dia masuk dalam hadirat Tuhan dia harus dimurnikan. Ketika dia bersekutu dengan Tuhan dia harus dimurnikan. Dan saya rindu bahwa kita di sini, situasi, masalah yang kita hadapi itu memurnikan iman kita. Sulit ya, bukan hanya Bapak Ibu yang mengalami, secara pribadi kami juga mengalami hal yang sulit. Tetapi di sini kami melihat bahwa pertolongan Tuhan terus dinyatakan kepada anak-anak Tuhan yang masih percaya kepada Dia. Ya. Bahkan kita melihat beberapa kali kita melihat anak-anak Tuhan hidupnya terus bertahan ya di dalam masalah-masalah seperti ini. Yang kedua, kita harus dimurnikan. Bagaimana cara Tuhan memurnikan kita? Ya, proses pemurnian dalam diri kita itu. Yang kedua di situ dikatakan di dalam Ibrani 11 tadi. Kita kembali ke dalam Ibrani tadi, Ibrani 11 ayat 6. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, waktu saya membaca, ini berpaling, memalingkan muka dari Allah. Tapi ketika saya baca, ternyata maksudnya bukan begitu. Siapa berpaling ya, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, kalau terjemahan lain dikatakan sebab barang siapa yang menaruh kepercayaan kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Kalau kita punya iman, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Kita percaya Allah ada, amin Bapak Ibu. Kita percaya, makanya kita ada di sini beribadah. Ya. Kita sangat bersedih kalau melihat orang-orang yang mengaku dirinya Kristen tetapi mereka tidak percaya bahwa Allah, keberadaan Allah itu ada. Ada yang bilang ya Tuhan itu di surga, di sini mah nggak ada, gitu ya. Seperti angin kita bisa rasakan. Kita tahu angin itu dari mana? Dari kita merasakannya. Kita tahu itu udara ketika kita bernafas. Bapak Ibu bisa melihat angin? Enggak bisa. Udara? Enggak bisa. Itu ciptaan Tuhan. Apalagi Tuhan. Kita memang tidak melihat Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan,
Berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Dikatakan kita orang yang berbahagia. Ya. Ketika kita ingin dimurnikan oleh Allah, kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Apa yang harus kita percayai? Kehadiran Allah, ya, kehadiran Allah, kekudusan Allah, pekerjaan Allah. Sehingga apa? Dengan seperti ini membuat kita tidak putus asa dengan masalah yang terus bertubi-tubi. Kalau kita tidak percaya Allah itu ada, saya percaya kita akan lemah, kita akan kalah. Ya Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu hadapi saat ini? Percayalah Allah ada di hidupmu. Dan seperti Daud katakan, ia mengetahui seluruh jalan hidupku. Kalau kita sudah sampai berkata seperti itu, saya percaya bahwa iman ibu, hati ibu telah diuji, Bapak Ibu telah diuji, telah dimurnikan. Ya, kita harus percaya kalau Allah itu ada. Dan selanjutnya di situ dikatakan bahwa Allah memberi upah, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau yang pertama tadi memiliki iman supaya berkenan kepada Allah, yang kedua percaya kalau Allah itu ada, yang ketiga adalah bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau kita dimurnikan, kalau kita hidup baik, kalau kita hidup benar, sebenarnya yang diuntungkan itu siapa Bapak Ibu? Kita apa Tuhan? Kita. Tetapi Tuhan tetap menghargai usaha kita, tetap menghargai apa yang kita lakukan, tetap menghargai, saya mau katakan penderitaan kita. Dengan apa? Ketika engkau mengalami masalah, engkau mencari Tuhan, maka Tuhan menyediakan upah buatmu, buat kita semuanya. Bukan hanya sekedar carilah aku, maka aku akan berkenan di temui. Bukan sampai situ saja, tetapi Tuhan katakan aku akan memberikan upah. Bahkan di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, artinya kita menaruh kepentingan Bapa di atas kepentingan pribadi kita. Bagaimana caranya? Ya, kita menaruhkan apa yang menjadi kepentingan Tuhan. Contohnya saat ini, ketika waktunya beribadah, kita beribadah meskipun kita banyak kegiatan di luar sana. Ya. Saat pagi hari jam 4, setengah 5, ketika kita terbangun, seharusnya kita bisa mengerjakan banyak hal supaya kita bisa sepanjang hari kita nggak lagi dikejar-kejar pekerjaan kita. Tetapi kalau kita mengutamakan kepentingan Tuhan, kita datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ya, kadang-kadang ngantuk pagi-pagi itu, mau tidak mau. Ya, kalau kita mengutamakan kepentingan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, datang kepada Tuhan, dan kau melihat bahwa itu adalah proses pemurnian kehidupan kita. Selain masalah, kita bisa menghadapi masalah sepanjang hari. Ya, beberapa waktu yang lalu, kami kemarin hari Jumat ke Anyer bersama dengan Pak Alek, dan kami biasa kalau pagi saya selalu berdoa, Tuhan jauhkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, roh yang mendatangkan maut. Karena sepanjang hari kita tidak tahu apa yang terjadi Bapak Ibu. Kita perlu proteksi ya daripada Tuhan. Dan ketika kami akan berbelok, padahal ini Pak Alex sudah pelan-pelan kasih sen gitu ya. Ketika mau berbelok begini tiba-tiba ada motor yang kenceng sekali, nggak pakai helm Bapak Ibu. Kalau tiba-tiba Pak Alex begini udah kena semua ya. Tapi tiba-tiba langsung kami hampir jatuh ya karena nggak seimbang. Padahal sepi, jalannya sepi, di belakang kami yang agak ramai, yang arah ke sana, arah ke Anyer, yang sepi sekali. Kenapa dia harus lewat? Dan di situ, oh Tuhan, pertolongan Tuhan luar biasa. Ya, kenceng kata Pak Alek. Kalau seandainya ini enggak, ini saya kejar itu gitu ya. Udah emosi gitu ya. Tetapi di situ kita lihat bahwa perlindungan Tuhan dinyatakan kepada anak-anaknya. Ya. Dinyatakan kepada anak-anaknya. Upah bagi orang yang mencari Tuhan. Upah bagi orang yang mencari Tuhan. Dia menaruh kepentingan dunia dalam proporsi yang tepat dengan kebutuhan rohaninya. Ya. Percaya kepada Allah. Tidak usah khawatir akan hari esok. Ada yang gak khawatir tentang hari esok Bapak Ibu? Pasti khawatir ya.
Kadang-kadang kita suami istri kadang ngomong, aduh kita nanti usia kita segini, anak kita begini. Itu pasti khawatir, membuat kita gak bisa tidur. Tetapi firman Tuhan sudah jamin, gak usah kita khawatir akan hari esok. Karena apa? Hidup kita dijamin oleh Tuhan. Bukan berarti karena dijamin kita gak kerja ya. Kita tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan Tuhan menjamin anak-anak kita ya. Upah yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di dalam Daniel 12 ayat 10 dikatakan bahwa ketika Daniel mengizinkan hidupnya, hatinya dimurnikan, diuji, dia mendapatkan mujizat daripada Tuhan. Ya. Bagaimana ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, ya, ke dalam gua singa, singanya nggak selera melihat Daniel. Pada itu udah kelaparan, ya. Dan di sini dikatakan bahwa Daniel adalah seorang yang sudah teruji dan murni hatinya di hadapan Tuhan. Ya. Yang kedua, apa sih upah yang Tuhan berikan? Kita melihat bagaimana kehidupan Yusuf memiliki kualitas iman yang besar ketika dia diuji dengan masalah demi masalah yang sangat berat. Di situ Yusuf katakan bahwa dia memandang semua masalahnya dengan pikiran yang positif. Dia menanggalkan semua masalah. Bisa aja dengan masalah yang Bapak Ibu hadapi, pergumulan kita hadapi, kita menyalahkan orang lain, gara-gara kamu sih Pak, gara-gara kamu sih Ma, gara-gara ini sih, gara-gara ini. Bisa saja Yusuf mengatakan gara-gara istri Potifar sih saya bisa sampai ke penjara, gara-gara saudara-saudara saya, kalau saudara-saudara saya nggak jahat sama saya nggak sampai ke Mesir ini. Tetapi Yusuf punya pikiran yang positif. Ya. Ini mengajarkan kita, dan kita melihat upah yang Yusuf terima adalah promosi yang luar biasa. Dia semakin naik, semakin naik, semakin naik. Saya percaya Bapak Ibu saat ini yang bekerja sebagai karyawan, Bapak Ibu akan terus dipromosikan. Amin. Menjadi lebih luar biasa lagi. Amin. Yang punya pekerjaan, yang punya usaha akan semakin maju. Amin. Ya, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, dan Tuhan menguji hati kita. Yang ketiga adalah perlindungan. Amos 5 ayat 4 dikatakan bahwa Amos mengingatkan bangsa Israel. Dia katakan, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka apa? Maka Israel supaya engkau tidak dimusnahkan Tuhan seluruh keturunanmu. Artinya apa? Tuhan menyelamatkan hidup umatnya. Tuhan terus memberkati kehidupan umatnya ketika umatnya bersungguh-sungguh mencari Dia. Apa pergumulan Bapak Ibu? Apa yang menjadi masalah Bapak Ibu? Carilah Dia, carilah Tuhan. Ya bukan cari kemana-kemana, bukan. Tetapi kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Ya. Masa-masa yang menguji iman dapat menjadi masa-masa yang meneguhkan iman kita. Pandemi ini, ya, kalau kita lihat banyak orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal Tuhan, mereka mengeluh. Carilah Tuhan, izinkan proses itu meskipun sulit. Kita akan berdoa dan kita akan merenungkan firman Tuhan ini sebentar. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Bapa, kami tahu Tuhan bahwa proses itu memang sulit bagi kami Tuhan. Masa-masa yang sulit ini Tuhan, kadangkala membuat iman kami lemah Tuhan. Kadangkala kami tidak menemukan Tuhan ketika kami mencari Tuhan. Tetapi Tuhan, biarlah kami boleh berpikir secara positif Tuhan. Kami terus memurnikan hati kami, iman kami di hadapan-Mu, sehingga kami boleh timbul seperti emas yang murni. Dan kami bisa menghadapi situasi yang sulit ini bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur, menyerahkan semuanya buat firman-Mu, buat seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini Tuhan tidak bisa hadir dan mereka rindu. Kami berdoa, biarlah Tuhan Kau pulihkan Tuhan bangsa kami dari kesakitan ini. Engkau pulihkan anak-anak Tuhan, Engkau pulihkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang luar biasa ini, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan atas hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini, dan kita semua, saya percaya kita semua diberkati. Saya serahkan kembali ke Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang bangkit berdiri bersama-sama kita akhiri ibadah kita hari ini.
kita berdoa dan bersyukur buat hal-hal baik yang Tuhan sudah sediakan buat kita semuanya sampai dengan saat ini. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara berdoa secara pribadi kepada Tuhan, dan setelah itu saya akan berdoa untuk kita semua mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menikmati semua berkat Tuhan yang dipercayakan kepada kami. Kami menikmati kebersamaan kami bersama-sama orang-orang yang kami kasihi. Kehidupan yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, dan kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu, sehingga keselamatan yang diberikan kepada kami gunakan, kami kerjakan. Tuhan, hamba-Mu berdoa pagi hari ini. Hari ini kami berdoa bersama-sama bersatu hati, memberkati bangsa kami. Bila kiranya Tuhan turun belas kasihan kepada bangsa kami, sehingga kami dipulihkan, kami keluar dari pemurnian dan kami benar-benar dimurnikan. Tuhan, kami berdoa dari Sabang sampai Merauke Tuhan, biarlah kiranya kemurahan-Mu turun atas kami semua. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kesulitan yang mungkin terjadi dalam kehidupan kami, beban berat yang mungkin terjadi yang menghampiri hidup kami, tetapi kami percaya kami tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Kami tahu tangan Tuhan akan mengangkat kami lebih tinggi lagi. Kami tahu Tuhan tidak pernah terlambat menolong hidup kami. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Kami tahu kami punya Roh Kudus yang akan mendampingi hidup kami, memberikan damai sejahtera bagi kami, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bagi kami. Dan kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir, tidak bisa menikmati bersama-sama dengan kami kebersamaan yang ada, menaikkan pujian dan penyembahan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa kepada hamba-Mu, jemaat Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya Tuhan memberikan urapan yang sama kepada kami ketika mereka mempercayakan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Dan mereka diberkati dengan berlimpah, sehingga mereka bisa memberkati orang-orang yang ada sekelilingnya yang mereka kasih. Dan kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani kami dengan pujian dan penyembahan firman Tuhan. Dan biarlah kiranya urapan-Mu turun kepada kami semua. Urapan-Mu kami gunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari kita sama-sama berdoa seperti Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, kerajaan-Mu, segala kehendak-Mu, seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini akan kami secukupnya, mengampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawakan ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari dosa. Berkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya sesuai dengan kehendak firman Tuhan.
Padankan pikiran kita untuk terima berkat Tuhan pada pagi hari. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa,